Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pesantren kilat hari yang kedua. Masih bersama dengan Ibu, yaitu dengan materi yang berbeda, yaitu fikih puasa. Harapan Ibu setelah kita mempelajari materi ini, Anda bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar selama bulan Ramadan. Fikih puasa. Jadi kalau kita bicara mengenai fikih puasa, itu berkaitan dengan seperti apakah syariatnya dalam menjalankan ibadah puasa itu yang baik dan benar secara hukum Islam tentunya. Makna puasa dalam bahasa Arab itu sering kita sebut dengan asyam atau asyaum. Secara bahasa asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya tentunya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua yaitu hukum puasa Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu di sini perintahnya dikhususkan bagi orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Kemudian yang ketiga yaitu ada syarat sah puasa. Jadi dalam Islam ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar puasa kita menjadi sah. Yang pertama yaitu Islam. Jadi tidak sah puasa bagi orang yang kafir atau non muslim. Kemudian yang kedua yaitu berakal, dalam artian tidak dalam kondisi keadaan gila. Kemudian yang ketiga yaitu bersih dari haid dan nifas. Jadi orang yang haid atau nifas itu tidak sah jika berpuasa. Kemudian yang keempat, mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Karena di dalam beberapa hal ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk puasa, seperti hari raya atau hari raya tasyrik, ya. Kemudian ada lagi, jadi misalnya ada seorang perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar. Jadi terputus haid atau nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat tentunya, sekalipun belum mandi sampai pagi. Kemudian yang keempat ada rukun puasa. Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan, jika tidak maka suatu itu akan menjadi tidak sah tentunya. Rukun puasa ada dua, yang pertama yaitu niat. Jadi niat dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Niat itu sebaiknya kita lakukan malam hari ya. Untuk apa? Untuk menghindari kita biar tidak lupa gitu di pagi harinya. Jadi niat itu kita lakukan baik itu secara lisan maupun di dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu menghindarkan perkara yang batalkan puasa, kecuali ya jika lupa. Jadi kalau lupa tidak membatalkan puasa. Ingat, lupa loh ya, bukan pura-pura lupa. Kemudian yang kelima yaitu ada hal yang bisa membatalkan puasa ya. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke dalam tubuh, seperti mulut, hidung, telinga, dan dua lubang kubul dan dubur dengan sengaja, mengetahui keharamannya dan atas kehendaknya sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa ya, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang kedua, murtad, naudzubillah min dzalik ya. Ini keluar dari Islam baik dengan niat dalam hati, perkataan, perbuatan, walaupun perbuatan murtad tersebut sekejap saja. Kemudian yang ketiga, haid atau nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. Kemudian yang keempat, gila meskipun sebentar. Kemudian yang kelima, pingsan dan mabuk tidak sengaja sehari penuh. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, puasanya tetap sah.
Kemudian yang keenam, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Kemudian yang ketujuh, mengeluarkan mani baik dengan tangan atau dengan tangan istrinya, atau dengan berhayal atau dengan melihat. Jika dengan berhayal atau melihat itu dia tahu kalau akan mengeluarkan mani. Ini bagi laki-laki tentunya ya. Atau dengan tidur berdampingan, bersenang-senang bersama perempuan. Jika mani keluar dengan salah satu sebab di atas, maka puasanya batal atau menjadi tidak sah. Kemudian yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang keenam, ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika azan itu sudah berkumandang, maka paling tidak minum ya, sebagai tanda pembatal puasa kita. Kemudian yang kedua yaitu makan sahur, dan sebaiknya sunnahnya yaitu kita mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma, itu juga bagian dari sunnah. Kemudian yang keempat, membaca doa saat berbuka puasa. Kemudian yang kelima, memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mandi setiap malam di bulan Ramadan, itu juga sunnah. Menekuni sholat tarawih dan witir juga sunnah. Memperbanyak bacaan Al-Quran dan tadabbur juga sunnah ya. Jadi banyak sekali ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan pada saat bulan Ramadan ya. Jadi paling tidak di setiap harinya adalah ya beberapa sunnah yang kita lakukan, sehingga kita mendapat fadilah atau keutamaan dalam puasa Ramadan ini. Kemudian ada lagi hal yang bisa membatalkan pahala puasa ya. Pahala puasa, bukan membatalkan puasa, pahala puasa. Satu, ghibah atau gosip. Nah ini terutama bagi kalian-kalian ini ya, yang kalau pas ketemu dengan temennya, makanya lebih baik dihindari banyak ketemu, lebih baik kita banyak baca Al-Quran di bulan puasa ini. Kemudian yang kedua yaitu adu domba. Kemudian yang ketiga berbohong. Kemudian yang keempat, memandang hal-hal yang haram pun halal namun dengan syahwat ya. Kemudian yang kelima ada sumpah palsu. Kemudian yang keenam, berkata jorok atau melakukan perbuatan jelek. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu tentang fikih puasa ya. Dari mulai pengertian tadi juga sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada dasar hukum puasa ya. Kemudian ada syarat sah puasa itu seperti apa. Kemudian ada juga rukun-rukun puasa dan lain-lain. Harapan Ibu setelah kalian menyimak materi ini, kamu bisa menjalankan rangkaian ibadah puasa dengan baik dan benar tentunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya, yaitu dengan pemateri guru yang lain. Terima kasih.